Omitofo. Perkenalkan, nama saya Gunawan atau nama samanera saya adalah Samanera Dharmaguna. Saya dari semester 6. Di sini video ini saya buat yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Sanskerta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Di sini ada beberapa, yaitu sejarah singkat bahasa Sanskerta, kemudian pengertian dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Nah, di sini ada sejarah singkat. Bahasa Sanskerta merupakan salah satu bahasa yang sangat tertua di dunia. Hanya sedikit orang yang menggunakan bahasa Sanskerta dan mempertahankan bahasa Sanskerta ini sebagai dialog atau percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar bahasa Sanskerta sendiri digunakan yaitu sebagai penulisan tata upacara liturgi. Bahasa Sanskerta sendiri umumnya sering digunakan oleh para pelajar di India. Nah, bahasa-bahasa Prakirta yang merupakan bahasa rakyat dan akhirnya berkembang menjadi bahasa-bahasa Indo-Arya modern. Bentuk tertua dari bahasa Sanskerta sendiri adalah Prakrit yang berkembang pada masa Raja Asoka. Hal ini terlihat dari pilar Raja Asoka pada abad ketiga, dan salah satu bahasa paling yang sangat populer yaitu adalah bahasa Pali. Nah, di sini bahasa Pali menjadi bahasa sastra dan liturgi dari agama Buddha aliran selatan, yaitu Theravada. Nah, bahasa Prakrit kuno masih terjaga sampai saat ini melalui naskah dan karya sastra keagamaan maupun bahasa komunikasi, dan secara modern banyak ditemukan pada dialek modern India, yaitu Punjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Hindi, serta Berasi, Milasi dengan bahasa Arab dan Persia disebut Urdu atau Hindustani, Bihari, dan Bengali. Dan terdapat dialek Dravida di India bagian selatan, yaitu seperti Telugu, Tamil, Canarase, Malayam, maupun naskah dan karya sastra dari bahasa non-Arya yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta itu sendiri. Kemudian para ahli berpendapat bahwa bahasa Sanskerta masih merupakan rumpun dari bahasa Indo-Eropa, yaitu Indo-Eropa, Indo-Iran, Indo-Arya, Sanskerta. Banyak naskah dalam agama Buddha yang dibawa ke Tiongkok melalui jalur sutra ditulis menggunakan aksara Siddham. Kemudian ia terus mengalami perkembangan terus-menerus di berbagai macam wilayah. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran tradisi Mahayana, khususnya teks Tantra Buddhis. Nah, dalam sejarah perkembangan pada saat itu, menjaga pengucapan mantra dianggap sebagai hal yang sangat krusial dan penting. Nah, dalam bahasa Cina atau Tiongkok atau Mandarin tidak cocok untuk penulisan dalam bunyi bahasa Sanskerta. Hal ini menyebabkan tertahannya aksara Siddham di Asia Timur. Kemudian praktik menulis menggunakan Siddham bertahan di Asia Timur, di mana agama Buddha Tantra masih bertahan. Siddham juga dikenal dalam bentuk yang kemudian berevolusi sebagai Siddham Marka, yaitu adalah aksara Abugida Brahmik berkembang pada abad pertengahan. Ia berasal dari aksara Mana dinasti Gupta dan merupakan nenek moyang dari aksara Nagari. Nagari Timur, Tirhuta, Odia, dan Nepal. Sedangkan kata Siddham yaitu memiliki makna selesai atau disempurnakan dalam bahasa Sanskerta itu sendiri. Dalam sumber sejarah,
Bahasa Sanskerta merupakan bahasa aksara yang digunakan oleh bangsa Indo-Arya. Berdasarkan catatan sejarah, terdapat dua sistem penulisan aksara, yaitu Karosoti, dan Brahmi. Karosoti di sini merupakan bahasa atau aksara yang digunakan pada abad keempat sebelum Masehi, sedangkan Brahmi merupakan bahasa atau aksara yang dipercaya diciptakan oleh kasta Brahmana dan digunakan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Nah, berdasarkan catatan bersejarah dari biksu Xuanzang, ia mendeskripsikan bahwa pada saat itu orang-orang India mempercayai bahwa bahasa dan aksara Sanskerta diciptakan oleh Brahma, sehingga orang kuno Tiongkok berpikir bahwa bahasa dan aksara orang India adalah Sanskerta dan mempengaruhi segala aspek budaya dan kehidupan orang India pada masanya. Demikian juga banyak naskah atau teks-teks Sanskerta kuno, khususnya Mahayana, masuk dan berkembang ke Tiongkok. Beberapa aksaranya yaitu adalah Sidam. Kemudian yang kedua ada Nagari, yang ketiga ada Ranjana, kemudian yang keempat ada Dewa Nagari. Nah, di sini ada pengertian bahasa Sanskerta itu sendiri. Secara etimologi, bahasa Sanskerta terdiri dari Samskarta, yaitu berarti penggabungan kata yang terdiri dari Sam, yaitu berarti bersama, bagus, baik, sempurna. Dan kata Karta yang berarti berbuat, terbentuk, dan bekerja. Secara sifat, bahasa Sanskerta sendiri atau Samskarta yaitu berarti budaya. Samskarta Vak yang berarti bahasa yang berbudaya. Sehingga Samskarta bahasa yang berarti bahasa yang sangat sempurna dan lawan kata dari bahasa Prakerta yang berarti bahasa rakyat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aksara dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Nah, di sini ada terdapat aksara dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Di sini ada aksara Dewanagari dan aksara Sidam. Berikut saya akan memperlihatkan aksara tersebut. Nah, yang pertama di sini ada aksara Dewanagari. Nah, di sini ada pengertiannya. Bahasa Sanskerta memiliki aksara dalam penulisan yaitu aksara Dewanagari. Secara sederhana, Dewanagari memiliki pengertian negeri atau nagari, para dewa atau Brahma. Jadi disebut juga dewa bahasa yang artinya bahasanya para dewa. Nah, aksara Dewanagari sendiri di sini terdiri dari 14 huruf vokal atau suara dan 35 huruf konsonan atau wanjana. Di sini termasuk bunyi vokal yang asli yaitu anuswara dan bunyi terurutannya visarga. Selain itu terdapat dua pengucapan yaitu pengucapan dengan nada pendek dan pengucapan dengan nada panjang. Nah, di sini ada vokal sederhana. Nah, di sini bentuk Di sini ada bentuk aksara dari Dewanagari sendiri. Nah, di sini ada contoh pengucapannya yaitu atau bunyinya a, i, u, iru, ilu. Nah, di sini ada vokal rangkap yaitu I, O, Au. Nah, di sini ada kaidah penulisan aksara Dewanagari sendiri. Kaidah penulisan aksara Dewanagari yaitu ditulis dengan garis tegak lurus dan terakhir dengan garis horizontal. Kemudian yang kedua ada penulisan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang ketiga ada garis atau goresan horizontal ditulis pada akhir dan dari aksara Dewanagari. Yang keempat ketika
lebih dari satu goresan pada bagian atas aksara Dewanagari, maka goresan tersebut harus ditulis pada akhir aksara. Yang kelima, ada konsonan yang dilafalkan pada adanya vokal yang ditandai dengan tanda garis dari kiri ke kanan. Virama yang berhenti, yaitu nada akhir dari sebuah konsonan. Nah, di sini ada praktek beberapa dari penulisan ulang dari aksara Dewanagari sendiri. Kemudian di sini yang kedua yaitu aksara sidam, yaitu aksara sidam atau sidamarka merupakan aksara yang sering digunakan untuk menuliskan aksara bahasa Sanskerta. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi, Sanskerta dan juga aksara Tibet. Biasanya aksara ini digunakan untuk menuliskan mantra, dharani, serta menyalin ajaran-ajaran Buddha, yaitu sutra. Selain itu banyak ditemukan pada teks-teks Buddhis yang tersebar melalui jalur sutra dengan aksara sidam. Bahkan biksu Kukai pada tahun 806 Masehi mengenal aksara sidam ke Jepang setelah pulang dari Tiongkok. Lalu kemudian belajar dari seorang biksu dari Nalanda yaitu bernama Prasnya. Nah, di sini ada contoh dari aksara sidam. Sebenarnya sama dalam pengucapannya, dia hanya berbeda dari bentuk aksaranya. Nah, kalau yang tadi ini Dewanagari. Untuk pengucapannya sebenarnya sama, hanya berbeda dalam bentuk aksaranya. Nah, di sini untuk pengucapannya sama seperti tadi, yaitu a, i, u, iru, ilu, ilu. Nah, di sini kan sama seperti tadi, cuman hanya beda dari aksaranya saja. Di sini au, ai, au. Nah, sini ada cara penulisan aksara sidam sendiri. Nah, di sini ada untuk urutannya. Di sini yang pertama ini yang ke-1, mulai dari yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu kelima. Contohnya dari seperti ini. Ini ada beberapa panduan dari buku ini. Masih banyak lagi. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan mengenai tentang makna atau sejarah singkat dari bahasa Sanskerta itu sendiri, atau sejarah atau cara penulisannya. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya jelaskan. Mohon dimaklumi sekiranya atau kurang jelas. Mungkin next video kedepannya saya bisa menjelaskan lebih detail atau secara menyeluruh agar dapat bisa dipahami secara mendalam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan hari ini. Sekian, saya Heri. Namo Amitofo.